Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Saiha dan pada video kali ini saya akan membahas setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan bisnis online seseorang bisa gagal. Apa saja 3 hal tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Kita bahas. 3 hal yang menyebabkan bisnis online seseorang bisa gagal itu adalah 1. Yang pertama, tidak fokus pada satu produk. Nah, ini kejadian teman-teman ya. Ini kejadian pada salah satu member di sekolah fbed.com yang saya kelola. Itu ada satu member yang curhat ke saya ya. Dia bilang bahwa, "Bang, alhamdulillah nih setelah gabung ke sekolah fbed.com, saya mendapatkan profit yang luar biasa," katanya. Lalu saya tanya dong, "Lah emang bisnis online-nya udah sejak kapan, Mas?" gitu ya. Dia bilang sudah sejak 2018 atau 2017 gitu. Jadi 2017 atau 2018 ini dia sudah mencoba menjalankan bisnis online ya, tapi tidak pernah berhasil. Lalu saya tanya, "Kenapa nggak pernah berhasil, Mas?" gitu ya. Nah, kemudian dia bercerita bahwa tahun 2017-2018 itu dia mencoba satu produk A misalkan. Lalu setelah satu produk dia coba sebulan 2 bulan ya kan, belum berhasil atau sudah mulai terlihat akan menghasilkan, dia tergoda dengan produk yang lain karena ada temennya yang mencoba produk yang lain itu berhasil luar biasa. Akhirnya dia tinggalkan produk A, mencoba produk B. Lalu ketika di produk B ini dia mencoba mulai lagi dari nol ya kan, harus testing lagi, harus cari iklan yang winning lagi gitu ya. Lalu dia jalanin sudah mulai tampak menghasilkan, muncul lagi tuh ya jenis bisnis online yang lain dan akhirnya dia berpindah lagi. Sampai pada titik tertentu dia ngerasa bahwa bisnis online-nya jalan, bisa menghidupi dia, tapi dapat 10 juta per bulan aja susah gitu loh. Dapat 100 juta satu bulan aja sulit gitu, apalagi 1 miliar. Sehingga dari situ dia berpikir ini apa yang salah gitu ya. Dan kemudian nggak sengaja tuh dia kena iklan saya kan. Kena iklan saya, kemudian gabung ke sekolah fbed.com, ya kan, gabung ke kita, lalu saya bilang bahwa kalau mau berhasil, pilih satu produk yang ada di kami, karena kami menyediakan banyak produk ya di sekolah fbed.com itu. Pilih satu produk di kami dan cobalah fokus di satu produk itu, iklanin dengan baik, ya kan? Iklannya jangan berhenti, maka pasti kamu akan mendapatkan profit yang luar biasa. Dan kebetulan nih terjadi gitu. Dia milih satu produk, kemudian dia iklanin, dia ngikutin saran yang kita sampaikan, lalu dia nggak pernah berhenti iklannya, ya kan? Walaupun misalkan iklan itu kan nggak mungkin stabil. Hari ini bagus banget, besok jelek misalkan. Nah itu tuh kejadian. Tapi saya bilang, kalau 1 hari, 2 hari jelek, itu wajar, namanya kita jualan. Ya kan, nggak mungkin lah jualan kita laris terus kan. Nggak mungkin lah CPR kita stabil terus, itu nggak mungkin. Tapi kalau masih sehari 2 hari dia nggak stabil, lalu kalau kita buat dia sepanjang masa promosi atau bulan ini, ternyata CPR-nya masih masuk akal, ya lanjutin dulu. Dan yang terjadi dia ngikutin semua yang kita sampaikan, alhamdulillah nih bulan lalu dia bisa profit sampai 30 atau 40 jutaan bersih, luar biasa ya. Padahal dia bilang dulu untuk dapat 10 juta aja susah gitu ya. Dapat 10 juta susah, apalagi 100 juta, apalagi 1 miliar. Nah gitu loh. Ya ini yang pertama, yang menyebabkan bisnis online seseorang tidak berhasil adalah dia tidak fokus pada satu produk. Ya, saya ulangin, tidak fokus pada satu produk. Karena gini teman-teman, ketika kita bisnis online menggunakan Facebook Ads atau Google Ads, itu tuh kan sebelum scaling, sebelum tahapan scale up atau scale out ya, tahapannya itu adalah kita harus testing produk dulu. Kemudian setelah dapat satu produk yang bagus, kita testing iklannya. Setelah testing iklan, kalau sudah bagus, barulah kita scale up, scaling. Nah, masalahnya kadang-kadang kita baru testing nih, testing produk oke, lalu testing winning ads ya, kita cari iklan yang paling bagus udah jalan, baru beberapa hari atau beberapa minggu, kadang-kadang banyak orang yang nggak sabar, ya kan, nggak sabar, ngelihat orang lain ya kan, atau ngelihat di Facebook gitu, pas lihat ada iklan, wih ini iklan rame banget, lalu dia ikutan, ya kan, padahal dia sebenarnya sudah hampir sampai pada tahapan scaling, tapi karena dia mudah tergoda
dengan orang lain, dengan iklannya orang lain, akhirnya dia nggak pernah sampai pada 10 juta pertamanya atau 100 juta pertamanya. Ini yang pertama. Jadi teman-teman yang sekarang lagi mau berbisnis online, ya kan, menggunakan Facebook Ads atau apapun, maka ingat satu hal bahwa cobalah fokus pada satu produk. Oke, fokus pada satu produk. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kenapa bisnis online seseorang ini tidak pernah berhasil atau kayaknya kok susah sekali berhasil? Yang kedua adalah tidak fokus pada satu traffic source, ya. Jadi gini, kalau kita berbisnis online, itu kan kita sebenarnya mendatangkan traffic ke website kita. Traffic itu, kunjungan website itu bisa terjadi dengan Facebook Ads, bisa terjadi dengan Google Ads, bisa terjadi dengan hal-hal lain ya kan, YouTube atau apapun. Nah, masalahnya, nah ini masalahnya nih, banyak pemain pemula itu yang sekali lagi, selain gampang tergoda pada satu produk seperti nomor satu tadi, juga gampang tergoda dengan sumber traffic yang lain. Kalau saya pribadi, teman-teman, gini loh, kalau sekarang dirimu sedang belajar, ya, sedang belajar Facebook Ads, maka fokus dulu di situ. Ya, memang masih ada nih ya sumber traffic yang lain seperti Google Ads, seperti YouTube dan seterusnya, banyak gitu. Tapi selagi dirimu belajar Facebook Ads, fokuslah pada Facebook Ads itu sampai mahir, sampai benar-benar ahli, dan kemudian dirimu sudah punya tim yang bisa yang bisa diberi amanah atau wewenang yang bagus di Facebook Ads, barulah dirimu belajar yang lain. Jangan sampai baru menggunakan Facebook Ads sebulan 2 bulan, kemudian baru belajar, baru mencoba A, B, C, tapi kemudian sudah tergoda untuk belajar lagi Google Ads dan kemudian praktek Google Ads, ya. Tidak salah, cuma itu dilakukan harusnya nanti ketika kita sudah ahli, sudah mahir Facebook Ads-nya. Ketika Facebook Ads-nya sudah mahir, kita bisa tinggalkan, barulah kita bisa belajar yang lainnya. Dan kita bisa praktekin yang lain ini di bisnis kita. Nah, itu penting sekali, ya. Dan ini kejadiannya ke saya pribadi ya. Kejadiannya ke saya pribadi. Saya kan selama ini mainnya cuma Facebook Ads sampai hari ini, dari 2016 sampai hari ini menggunakan satu traffic source saja, ya, dan itu luar biasa hasilnya gitu loh. Kalau misalkan saya nggak fokus pada satu ini saja, mungkin dapat miliaran itu susah gitu. Tapi kalau kita fokus pada satu traffic source dan kita kuasai traffic ini, habis-habisan di traffic ini, maka insya Allah jadi mudah gitu. Dan saya sudah punya tim, lalu kemudian karena itu akhirnya saya bisa belajar yang lain. Coba kalau saya nggak fokus, itu pasti hasilnya nggak seperti ini. Nah, kalau sekarang saya sudah bisa nih fokus, misalkan saya belajar Google Ads, fokus ke yang lain ataupun yang lainnya. Tapi sekali lagi, buat teman-teman yang baru belajar, misalkan sekarang belajarnya Google Ads, fokus aja dulu di Google Ads. Ada kok teman saya, ya kan, yang dia fokusnya cuma di Google Ads dan hasilnya luar biasa juga. Setelah dia mendapatkan hasil yang luar biasa di Google Ads, barulah dia beralih ke Facebook Ads. Nah ya, teman-teman, ini penting sekali ya, karena nggak usah maruk kalau bahasa saya. Nggak usah maruk, semuanya mau dipelajarin. Yang ada nanti pusing kepala kita, ya kan. Kalau memang bisa satu dan bisa mahir, ya udah satu itu saja, ya kan. Satu itu saja, itu pun bisa menghasilkan luar biasa. Kemarin teman saya datang ke kantor saya, ngobrol gitu ya. Setelah ngobrol dia bilang, "Bang, saya sumber trafficnya dari apa? Traffic source-nya apa saja?" Saya bilang, "Saya baru fokus di Facebook Ads dari 2016 sampai sekarang." Lalu dia geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepalanya, dia bilang, "Gila ya, cuma satu ya, cuma satu traffic source saja bisa sebegini besar," gitu kata dia. Saya bilang, "Ya alhamdulillah sih," saya bilang gitu. "Ya tapi saya juga harus belajar karena sekarang Facebook Ads-nya sudah bisa saya tinggalkan, sudah berjalan otomatis, saya bisa belajar yang lain." Makanya saya mulai belajar misalkan Google Ads, belajar optimasi YouTube dan sebagainya, Instagram dan seterusnya. Nah, ini penting. Nah ya, yang kedua yang sering bikin orang gagal di bisnis online itu adalah dia tidak fokus pada sumber trafficnya, suka berpindah-pindah.
Yang satu belum ahli, dia sudah pindah ke yang lain. Yang lain belum ahli, pindah lagi yang ke lain. Akhirnya dia tidak pernah mencapai titik kesuksesannya karena gampang sekali berpindah-pindah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah yang menyebabkan seseorang biasanya tidak berhasil pada bisnis online itu adalah tidak fokus pada satu guru. Oke? Tidak fokus pada satu guru. Baik, gini teman-teman. Guru untuk Facebook Ads, guru untuk Google Ads itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Mau ikut pelatihan dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Tinggal kita pilih saja mana yang mau kita ikuti. Ya. Nah, ketika kita memilih guru, memilih pelatihan, pilihlah yang benar-benar kita percayai, benar-benar kita yakin sama dia, lalu belajarlah ke dia. Satu guru saja. Ya, karena gini, sama seperti pendekar, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pendekar, setiap pendekar itu biasanya punya satu jurus andalan, ya kan? Misalkan pendekarnya si A, ini jurus andalannya adalah jurus mabuk. Ya udah, dia pasti jurus mabuk itu aja jurus andalannya. Jurus-jurus yang lain mungkin sekedar bisa saja. Tapi kalau dia sudah sampai pada titik kritisnya, pendekar ini mengeluarkan jurus andalannya, jurus mabuk misalkan. Atau jurus yang lain, pendekar B. Pendekar B mungkin jagonya memang jago bermain pedang. Sehingga jurus andalannya adalah jurus menggunakan pedangnya itu. Ya kan? Kalaupun dia bisa berkelahi tanpa pedang atau berkelahi dengan senjata yang lain, itu sekedar bisa saja. Tapi keahlian dia yang paling fokus adalah menggunakan pedang. Ada lagi pendekar yang fokusnya memang dia jago memanah. Sehingga dia ahli sekali menggunakan busurnya serta anak panahnya. Nah, ini analogi ini yang ingin saya sampaikan adalah kalau teman-teman sekarang sedang belajar bisnis online, itu jangan maruk. Maruk harus ikut semua pelatihan. Wah, aku ikut pelatihan A, B, C, D gitu ya. Dan kemudian setelah ikut semua pusing sendiri. Kata guru yang ini begini, kata guru yang ini begini. Katanya yang guru ini bilangnya harusnya pakai A. Yang ini harusnya pakai B, ini harusnya pakai C. Lah ini mana yang benar gitu loh. Nah, kalau seperti ini akhirnya pusing sendiri. Yang harus teman-teman lakukan agar bisa berhasil di bisnis online, itu setidaknya teman-teman pilih satu guru dulu. Oke? Sama seperti saya. Saya ketika ketemu mentor 2016 ketemu mentor, lalu saya belajar sama dia, saya fokus belajar ke dia. Nggak ada saya ngelirik yang lain, karena saya percaya dengan mentor saya. Omsetnya 3 miliar, 4 miliar, sampai 5 miliar satu bulan. Dan saya ya tidak ada alasan untuk tidak percaya ke dia. Sehingga saya ngikutin saja, apa yang dia minta saya ikutin. Pernah suatu ketika saya ngiklan, sudah habis 200 atau 300 ribu. Nggak ada hasil sama sekali, lalu saya lapor. Mas, ini kenapa nggak ada hasil ya? Coba screenshot iklannya, Lalu setelah di screenshot iklannya, dia cuma bilang, itu iklannya nggak menjual. Sudah, lalu rubah. Saya rubah, oke saya rubah. Kemudian terus begitu, akhirnya sampai titik tertentu saya menemukan cara saya sendiri gitu. Tapi sebelum kita menemukan cara kita sendiri, kita harus fokus pada satu guru. Fokus pada satu metode yang kita percayai. Nah, kalau misalkan kita sudah fokus pada guru ini, sudah fokus pada metode ini, barulah kita bisa belajar ke yang lain, ya kan? Nah, kalau sudah fokus, sudah mahir dengan metode yang sekarang, sudah menghasilkan banyak, ya kan? Sudah bisnis kita berkembang, barulah kita bisa ngelirik yang lain. Oh, ada pelatihan itu, ikut. Lalu dari sana kita dapat insight baru, oh seperti ini, barulah kita coba ke metode yang sudah kita kerjakan. Bisa nggak kalau pakai cara ini kita ibaratnya kita mix gitu ya. Oh ternyata bisa, oh ternyata nggak bisa gitu. Bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak berhasil. Lalu kalau ada pelatihan yang lain, kita bisa ikut lagi. Dari situ kita dapat, oh guru ini bilangnya begini. Lalu kita coba ke metode yang sudah kita kerjakan. Apakah dia berhasil atau tidak berhasil. Begitu seterusnya. Jadi kita boleh belajar ke yang lain setelah kita mahir dengan satu metode, mahir dengan satu guru, mendapat ilmu dari satu guru dulu sampai menghasilkan, barulah kita mencoba hal-hal yang lain. Jangan ketika baru mulai, sudah tidak fokus sama produknya, tidak fokus sama traffic source-nya, tidak fokus sama satu guru. Akhirnya yang sering terjadi adalah banyak pemula-pemula yang kemudian boncos, banyak pemula-pemula yang kemudian tidak berhasil, banyak pemula-pemula yang kemudian bingung gitu ya. Bingungnya adalah ya
dia bilang, kok kata si A begini, kok kata si B begini, kok kata si C begini, dan dia bingung kan. Nah, itulah yang terjadi, dan akhirnya ketika dia bingung, dia tidak pernah mencapai titik keberhasilannya. Ya, tolong dipahami 3 hal ini. Baik teman-teman, itu adalah 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.